Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Haji Suratmo selaku Kepala Desa Balerante, yang terhormat kepada para staf dan panitia penyelenggara penyuluhan pada kali ini, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat kesehatan sehingga kami bisa berkumpul dalam acara penyuluhan kali ini. Serta tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di akhir zaman. Langsung saja kita ke inti acaranya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Tetap menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Kenalkan, nama saya Rizky Aulia. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya, Prodi Keperawatan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi kali ini bertemakan tentang masyarakat sehat, masyarakat maju. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk mengisi acara pada hari ini. Kesehatan masyarakat adalah suatu tindakan atau suatu ilmu untuk mencegah terjadinya penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan pada suatu kelompok masyarakat. Kesehatan masyarakat ini berawal dari kesehatan individu. Apabila suatu individu dalam sekelompok masyarakat ini telah sehat, maka kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan, yaitu masyarakat sehat, masyarakat maju. Masyarakat sehat di sini berawal dari suatu kesehatan individu pada masyarakat itu. Nah, untuk menjaga kesehatan individu dan untuk mencegah terjadinya suatu penularan penyakit pada individu dari individu lain kepada individu lain, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini adalah sistem kekebalan tubuh yang ada pada diri manusia atau pada diri individu yang berfungsi untuk mencegah masuknya penyakit dari luar ke dalam. Jadi apabila ada penyakit dari luar, tubuh kita ini akan bereaksi untuk mematikan atau memusnahkan kuman yang masuk dari luar. Nah, salah satu gejala yang dapat kita amati apabila daya tahan tubuh kita ini sedang terserang oleh suatu penyakit, maka tubuh kita ini akan mengalami demam. Nah, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Meningkatkan daya tahan tubuh ini kita harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus kita perhatikan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh kita ini. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap bekerja secara maksimal, maka kita harus memperhatikan aspek yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Aspek yang mempengaruhi daya tahan tubuh adalah aspek kesehatan fisik. Yang kedua, aspek kesehatan mental. Yang ketiga, aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, kesehatan fisik adalah suatu kondisi kesehatan individu. Dalam menjaga kesehatan fisik, kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi yang kita konsumsi. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, maka kita bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi juga harus memperhatikan tata cara pengolahan makanannya. Nah, apabila sebagai contoh, apabila kita ingin mengonsumsi apabila kita ingin mendapatkan vitamin C yang terkandung dalam cabai, maka kita harus mengolahnya dengan baik dan benar. Bagaimana cara mengolah dengan baik dan benar? Nah,
Apabila kita ingin mendapatkan vitamin C dalam cabai, maka kita harus mengonsumsi cabainya secara langsung. Jadi cabainya tidak boleh dipotong atau diiris. Jadi kita mengonsumsi cabainya secara langsung. Nah, karena di dalam cabai itu terkandung vitamin C yang sangat banyak. Dan vitamin C ini akan aktif apabila kita mengonsumsinya secara langsung. Nah, kenapa kita harus mengonsumsinya secara langsung? Karena di dalam mulut terkandung enzim-enzim yang dapat mengaktifkan vitamin C dalam cabai. Nah, apabila kita ingin mengonsumsi apabila kita ingin memanfaatkan dan memperoleh manfaat apabila kita ingin memperoleh manfaat dari vitamin C yang terkandung dalam cabai, maka kita jangan mengonsumsi sambal, tetapi kita harus mengonsumsi cabainya secara langsung. Jadi vitamin C yang terkandung dalam cabai itu dapat kita peroleh. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika kita mengolah ikan laut atau ikan yang lainnya, kita ingin mendapatkan nutrisi yang optimal dari ikan tersebut. Di dalam ikan terkandung omega kompleks. Nah, apabila kita ingin mendapatkan manfaat dari omega kompleks ini, kita harus mengolahnya. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh kita harus memperhatikan aspek mental. Kenapa harus memperhatikan aspek mental? Karena pikiran dan perasaan kita akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh yang akan meningkatkan atau menurunkan kekebalan tubuh kita itu sendiri. Maka untuk dari itu kita hindari kecemasan yang berlebihan dan kekhawatiran yang berlebihan. Maka dari itu kita harus tetap berpikir positif dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita supaya tetap positif. Karena apabila kesehatan mental terganggu atau pikiran kita stres, maka itu dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh kita. Dan ketika kita memiliki perasaan yang positif, pikiran yang positif, dan energi yang positif, maka dalam tubuh kita ini akan melepaskan hormon yang baik bagi tubuh, seperti hormon dopamin, serotonin, oksitosin, dan lain sebagainya. Hormon-hormon itu adalah hormon yang baik bagi tubuh. Makanya ketika kita memiliki pikiran dan suasana hati yang positif dan kesehatan mental kita yang baik, maka dapat meningkatkan kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, cara sederhana agar kita terhindar dari stres yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, cemas yang berlebihan adalah kita dengan melakukan aktivitas kesukaan kita atau hobi kita. Jadi ketika kita menyibukkan diri kita dengan yang kita sukai, maka diharapkan kecemasan kita ini berkurang dan kita bisa melakukan pemijatan atau penekanan pada titik-titik syaraf kita. Saya mendapat ilmu ini ketika saya mengikuti seminar EFT yang berjudul dengan narasumber Dr. Edi Iskandar MSc. Nah, beliau mengungkapkan bahwa dalam tubuh kita ini terdapat banyak sekali senyawa kimia. Jadi, kita tidak perlu mendapatkan senyawa kimia dari luar. Yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan senyawa kimia di dalam tubuh agar kekebalan tubuh kita ini meningkat. Nah, menurut beliau dan hasil penelitian beliau,
kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan mengaktifkan senyawa kimia dalam tubuh kita ini dengan melakukan teknik pijatan dan penekanan pada titik-titik refleksi dan pada titik-titik syaraf tertentu. Nah, pada kali ini saya akan demonstrasikan bagaimana tata cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan menggunakan teknik pemijatan dan penekanan pada titik-titik syaraf tertentu. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menekan dan menepuk. Yang ketiga adalah aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dengan cara membersihkannya setiap hari dan menjaga kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang di sini kesehatan lingkungan yang dimaksud adalah kesehatan orang-orang di sekitar kita. Jadi, kita harus berada di lingkungan yang mendukung kita secara emosional, mendukung kita secara psikis dan mental. Jadi, kesehatan lingkungan adalah kita harus menyeleksi dan memilih di mana diri kita harus ditempatkan. Jadi kita harus memilih orang-orang yang mendukung kita. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam acara penyuluhan kali ini, kesehatan masyarakat berawal dari kesehatan individu. Untuk meningkatkan kesehatan individu, langkah awal yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek mental, yang ketiga adalah aspek lingkungan. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan suatu individu agar dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan masyarakat yang maju. Demikianlah pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, salam sehat, masyarakat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.